Hai guys, mangkat nguli sih guys ya. Ini di Jerman menunjukkan jam 6:40. Aku berangkat nguli guys. Menggos-menggos aku tadi bawa sampah turun guys. Jadi biasanya suamiku yang nurunin, tapi karena suamiku hari ini harus buru-buru, lupa nurunin sampah. Terus hari ini memang sampah ini apa? Pengambilan sampah gitu loh. Jadi kalau nggak diturunin nunggu sebulan lagi. Aduh, enggak guys. Ya inilah apa? Pagi ini Mbok De mangkat nguli. Kalau nurutin sih males guys, tapi ya apa boleh buat, ini Mbok De harus nyetir 1 jam kalau nggak macet ya guys. Kalau macet tentunya agak lamaan, tapi ya nggak apa-apa lah apa. Mbok De udah agak pagian karena Mbok De masuk sebenarnya setengah 9 sih. Tapi Mbok De udah jam 6.40 udah berangkat. Karena Mbok De udah perhitungan kalau ada macet. Kalau nggak ada macet ya nggak apa-apa guys. Nanti bisa minum kopi dulu, bisa santai dulu. Terus mungkin Mbok De nyambung ngevlog di sana. Kalau udah nyampe gitu ya. Ya beginilah guys, cerita kehidupan di Jerman. Tidak kerja ya bagaimana gitu ya, karena Mbok De orang yang mandiri, Mbok De orang yang apa, independen. Gayanya independen guys. Iya, maksudnya Mbok De itu orang yang mandiri, yang tidak minta uang sama orang lagi. Kalau dikasih ya nggak nolak, tapi maksudnya Mbok De itu lebih seneng kalau punya uang sendiri gitu loh. Jadi bebas. Oke guys, nanti nyambung di sana guys. Kalau udah nyampe, kalau nggak macet, aku sambung tak ceritain bagaimana tadi jalan tolnya. Apakah macet apa tidak gitu. Nyambung guys. Hai guys. Udah nyampe guys. Nyambung yang tadi ya. Aduh, wetengku keluru. Weteng keluru artinya luwe. Karena aku juga nggak sarapan guys. Ya tadi mau tak ceritain, di jalan tol itu tidak macet hari ini. Bukan hari ini maksudku. Bulan ini itu di Jerman sekolahan mulai libur ya. Jadi kalau sekolahan mulai libur tuh untuk orang-orang yang punya anak masih sekolah ya. Minimum anaknya yang paling besar maksimal maksudnya SMP gitu ya, atau SMA itu masih termasuk juga ya. Itu biasanya mereka ngambil libur guys, jadi nggak pada kerja gitu ya. Makanya jalan tol itu nggak begitu rame ya, nggak ada kemacetan. Jadi yang tadinya aku tempuh kalau kena macet bisa 1 jam lebih gitu kan, tapi karena tidak macet tadi aku 30 menit udah nyampe. Ini aku pakai mobil cepet guys. Ini mobil ini cepet banget. Ini mobil si suamiku, karena suamiku seneng pakai mobilku. Mobilku kan lebih baru, tapi mobilku tuh mobil cocok untuk wanita gitu loh ya. Nah ini sebenarnya ini mobil anak muda ya. Ini di sini termasuk sport wagon ya guys ya. Jadi kebanyakan anak-anak muda yang pakai, dan apa, kecepatannya tuh bisa bisa miber guys. Bahasa Jermannya PS-nya tuh 300 PS. 300 PS itu untuk aku sangat tinggi sekali guys. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa guys itu. Jadi ini mobil kalau aku mau aku bisa sampai 280 atau 380 km per jam ya. Jadi kayak miber gitu. Cuma di sini nih jalan tol tuh yang aku lewati saat ini yang no limit itu cuma sedikit guys. Jadi cuma berapa kilometer aja. Makanya aku nggak berani cepet. Maksudnya ya ngikutin inilah peraturan jalan tol aja. Maksimal 120 ya, dikit-dikit mau nambah dikit nggak apa-apa sih. Tapi itu di mana-mana ada kamera guys. Jadi CCTV itu ada di mana-mana. Kalau kita melebihi
kecepatan yang ditentukan itu dendanya mahal ya. Dendanya mahal, kalau sampai melebihi yang didendakan itu SIM kita harus diserahkan sama apa namanya, pemerintah. Itu ada peraturannya, ada yang 4 minggu, ada yang 6 minggu, ada yang 3 bulan. Nah, kalau sampai yang 3 bulan itu harus melalui namanya di sini MPU. MPU itu singkatan dari Medicine Psikologi Untersuchung. Bahasa Indonesianya tes apakah kita sakit jiwa gitu loh. Itu bahasa Indonesianya. Kita harus ngikutin tes, yaitu tes apa ya, tes yaitu tadi apakah kita tuh sakit jiwa atau normal, kayak gitu sih. Dan itu mahal guys biayanya ya. Kalau sampai 3 bulan itu yaitu harus melalui tes ini. Itu tesnya tuh harus bayar sendiri dan harus mendaftarkan diri kalau ada tempat gitu ya. Jadi itu bertele-tele. Makanya aku nyetir di sini sangat berhati-hati sekali. Aku untuk menghindari hal-hal seperti itu. Dan itu bisa cepat guys, bisa cepat terjadi dengan siapapun gitu ya. Kita tanpa tidak sengaja ngalamun, kita tidak perhatikan kecepatan itu berapa, karena jalan tol di sini tuh apa guys, mulus, jadi nggak berasa. Kita tanpa sadar itu Mbok De tanpa sadar ya, berapa detik itu Mbok De udah 180. Mbok De langsung ini apa, koreksi gitu ya. Untung apa namanya, tempatnya tuh nggak rawan gitu loh. Nah jadi kalau sampai yang 3 bulan itu guys, itu mahal sekali ya. Jadi itu di tes itu kalau lulus SIM-nya bisa diambil. Kalau nggak lulus harus 3 kali tes ya guys ya. Jadi 3 kali tes itu harganya kalau nggak salah 2.500 euro ya, kali 3. Kalau lulus SIM-nya bisa diambil. Kalau tidak lulus artinya seumur hidup nggak punya SIM lagi gitu loh. Nah 2.500 kali 3 itu berapa guys? 1.000 itu 15.000, ya kira-kira 45 juta lah gitu. Nah resikonya jadi gini, kebebasan di Jerman itu nyetir umpamanya ya itu tadi no limit. Kalau no limit sih nggak apa-apa ya guys ya, karena ada jalan-jalan tertentu itu no limit ya. Kalau no limit itu bisa berapa aja gitu, tapi yang namanya ada limitnya itu kita harus ngikutin. Kalau nggak ngikutin ya itu tadi apa resikonya ya. Kalau kita masih didenda kecil-kecilan gitu ya, umpamanya Mbok De pun sering didenda kecil-kecilan guys. Kayak Mbok De di tempat kota gitu ya, di kota itu kecepatan untuk jalan kaki itu kita harus 30 km per jam. Dan ada juga namanya Schrittgeschwindigkeit. Schrittgeschwindigkeit itu sepelan mungkin itu mobil gitu ya. Ya itu kadang-kadang Mbok De suka kelewatan gitu. Pas gitu bet ada kamera. Nah itu paling Mbok De, bukan paling sih, itu juga bahaya ya. Itu Mbok De kena masih kecil sih guys ya, kayak 20 euro, 30 euro. Itu semuanya masih oke gitu, masih di apa ya, manusiawi gitu ya cara ngitungnya. Tetapi kalau sudah di jalan tol atau di jalan yang diharuskan 50, terus kamu nyetir sampai 100 lebih gitu ya, wah itu bahaya itu. Atau 30 kamu sampai 100 gitu, waduh itu bahaya sekali. Karena tertulisnya di sini yaitu tadi harus ngikutin namanya MPU tadi ya, yang mahal tadi. Nah makanya Mbok De itu menghindari. Ya Mbok De sih bersyukur ya, semenjak Mbok De punya SIM, Mbok De tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Karena Mbok De itu selalu hati-hati. Dan Mbok De waktu bikin SIM tuh tahu betapa susahnya ya. Itu jadi Mbok De kapok gitu, bukan kapok ya. Mbok De itu merasa bikin SIM itu susah. Jadi kalau SIM-nya bisa dicabut itu waduh sakitnya luar biasa guys ya. Nah bayangan Mbok De itu seperti itu gitu loh. Nah jadi Mbok De ini ngomong pengalaman karena
saudara dari mantan itu terjadi guys ya, terjadi. Tapi bersyukur dia tes yang 3 bulan tadi ternyata kedua kali dia ini apa lulus, jadi dapat SIM lagi gitu. Kalau ketiga kali nggak lulus ya sudah lewat gitu, karena dianggap kamu tuh orang gila gitu kan. Nah disitulah guys, makanya di Jerman ini kebebasan sangat luar biasa sekali. Tetapi kalau sampai kita kenapa-napa atau kita melanggar, yaitu apa peraturannya seperti itu. Jadi tidak bisa ditawar dan itu harga mati ya. Jadi kebebasan di sini tidak boleh dibeli ya. Makanya kan Mbok D dengan segala macam bekerja pun Mbok D hati-hati, tidak mau melanggar peraturan, karena kalau sudah peraturannya seperti itu ya kita harus ikuti gitu. Kalau enggak lewat kita. Kerja aja kita kalau nggak ngikutin peraturan itu dendanya ada guys ya. Jadi kayak kita kalau Mbok D kerja di tempat makanan gitu ya, itu harus mengikuti yang namanya kursus di sini higienis dan harus tahu bagaimana untuk kerja menangani makanan, tanggal, masa kadaluarsa itu harus tahu semuanya ya. Jadi kerja pun di sini tidak sembarangan main masuk aja sembarang kalir. Oke lah kalau kerja kasar-kasaran gitu ya guys, yang bawahnya bukan cuma ngepel aja itu harus tahu cara-caranya ya. Jadi semuanya di sini ada peraturannya. Cuma maksudnya kalau ngepel itu ya oke lah, boleh dibilang kerja biasa gitu ya. Itu aja harus ngikutin peraturan ya. Meja mana yang tidak boleh dilap dengan air panas atau sabun apa, itu semua ada pelajarannya guys. Jadi di Jerman ini pekerjaan banyak ya. Cari uang gampang gitu ya. Tapi itu harus ngikutin peraturan. Kalau tidak mau ngikutin peraturan, kita lewat guys ya. Nggak ada kerjaan gitu. Jadi makanya ada yang membangkang ya, dia nggak mau cari susahnya. Ya udah dia lebih hidup minta uang dari negara aja yang gampang, yang paling tapi itu semuanya terbatas ya guys. Walaupun kita dapat uang dari pemerintah, kita pun nggak bebas gitu ya, kita selalu dikontrol. Nah itu buat Mbok D kurang nyaman. Jadi Mbok D itu tidak mau ngambil sosial seperti itu. Bukan Mbok D ini sok ini guys ya, enggak. Mbok D ini orangnya masih sehat, punya kerjaan, ya kenapa tidak gitu loh. Ngapain aku mesti cari-cari sosial yang yang seharusnya aku nggak terima gitu loh. Dan aku bukan orang yang suka menerima sosial guys. Lebih baik aku memberi daripada aku dikasih terus gitu. Itu kalau aku prinsipnya ya, selama aku masih sehat gitu ya, dan punya kerjaan seperti itu. Nah ini guys, ini ceritanya kalau nyetir dan bagaimana cerita kehidupan bekerja di Jerman. Untuk orang-orang yang sudah tinggal di Jerman biasanya sudah tahu peraturan di sini ya. Walaupun kita pendatang gitu ya, karena kita harus mempelajari semuanya ya. Tapi untuk siapapun di sini yang menonton video ini mungkin mau masuk Jerman, ya itulah. Ingat, ikutin peraturan, karena peraturan di sini yaitu tadi harga mati, tidak bisa ditawar-tawar gitu. Jadi di setiap negara aku rasa sama ya. Jadi pasti ada peraturan-peraturan yang kita harus ikuti gitu. Oke guys, ini di sini bukan Mbok D ini mau menggurui, tetapi ini Mbok D cerita seadanya, apa adanya ya kayak gini di Jerman ya. Kenapa Mbok D harus nyetir sendiri gitu ya? Ada orang bertanya gitu, kan bisa naik kendaraan umum. Mbok D ini kerjanya freelance guys. Freelance itu Mbok D bebas ya. Mbok D setiap minggu dikirim kemana-mana gitu ya. Terus ada yang nanya katanya, berarti kamu nggak ini dong, nggak di perusahaan itu tetap. Mbok D di perusahaan ini tetap guys. Cuma Mbok D ini dibutuhkan di mana, karena ini cabangnya banyak sekali. Jadi Mbok D ini dibutuhkan di mana orang itu kekurangan orang gitu loh. Jadi di bagian apa aja Mbok D itu bisa gitu. Karena Mbok D ini orang yang fleksibel. Dari kasir sampai pembukuan, sampai bank, sampai ngepel, cuci piring, semuanya Mbok D kerjain. Fleksibel.
dan freelance gitu ya. Nah kalau Mbok De nggak punya SIM, kalau Mbok De tempuh dengan kendaraan umum, itu impossible guys. Dan gajinya tuh beda kalau Mbok De sebagai freelance gitu loh. Jadi Mbok De itu kapan aja standby, itu Mbok De juga dapat bayaran gitu ya. Jadi Mbok De pun per kilometernya itu juga sudah dibayar. Mbok De keluar rumah itu juga sudah dibayar gitu ya. Jadi beda ya. Makanya inilah Mbok De harus nyetir sendiri. Nah kalau Mbok De dikasih pakai mobilnya Pak Le ini seneng, karena Mbok De itu orangnya seneng nyetir guys. Apalagi di nyetir di sini guys, enak sekali gitu loh. Apa bahaya sih bahaya, asal kita konsentrasi gitu loh ya. Jadi kecepatan itu ada yang no limit dan maksimal, ada yang 120, ada yang 80. Jadi kita harus tahu ngikutin peraturannya begitu. Oke guys, sampai di sini dulu videonya Mbok De. Ini kisah nyata kehidupan mantan janda di Jerman ya guys ya. Jangan lupa bahagia guys, tetap semangat dan positive thinking. I love you, Bull. Bye bye.